dapat dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode setengah rata-rata, yang kedua yaitu metode rata-rata bergerak, dan yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Dan saya akan membahas menggunakan metode setengah rata-rata. Data di bawah ini menunjukkan hasil produksi pakaian suatu perusahaan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2023. Di sini ada tahun dan produksi. Pada tahun 2017 jumlah produksinya yaitu 1,2, pada tahun 2018 yaitu jumlah produksinya 6, pada tahun 2019 jumlah produksi 4,2, dan pada tahun 2020 jumlah produksinya 2,3 dan seterusnya. Lalu kita akan menghitung metode setengah rata-rata. Untuk mencari rata-rata tiap kelompok atau tahun, yaitu dengan cara jumlah seluruh produksi pada kelompok tahun pertama dibagi dengan 3, yaitu hasilnya 3,8. Baik, begitupun juga dengan kelompok pada tahun kedua, yaitu sama dengan jumlah keseluruhan produksi pada, yaitu sama dengan jumlah keseluruhan produksi pada kelompok tahun kedua dibagi dengan 3. Dan untuk mencari nilai trennya sama juga seperti rata-rata tiap kelompok, yaitu 3,8, dan tren pada tahun kelompok kedua yaitu 5,38. Lalu di sini terdapat N 2022 dikurangi 2019 yaitu dapat 4. Itu sama dengan nilai pada tahun kelompok kedua dikurang dengan nilai pada kelompok tahun pertama dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu 0,395. Lalu di sini ada Y aksen sama dengan A ditambah BX, Y aksen sama dengan 3,8 ditambah dengan 0,39X, lalu Y aksen sama dengan 5,38 ditambah dengan 0,39X. Lalu selanjutnya mencari letak X-nya. X-nya terletak pada tahun 2022. Kenapa? Karena menggunakan persamaan tren dari kelompok dasar tahun 2022. Untuk mencari tahun 2021, yaitu jika ke kiri itu dikurangi dengan 1. Jadinya yaitu minus 1. Lalu untuk tahun 2020 sama juga dikurangi 1 yaitu minus 2, tahun 2019 yaitu minus 3, tahun 2018 yaitu minus 4, dan pada tahun 2017 yaitu minus 5. Lalu untuk mencari tahun 2023, mencari nilai kanan yaitu ditambah 1. Jadi 2023 yaitu ditambah 1 sama dengan 1. Yaitu menganalisis nilai tren dari tahun 2017 sampai dengan 2023 menggunakan persamaan tren kelompok dasar pada tahun 2022. Untuk mencari nilai pada tahun 2017 yaitu sama dengan 5,38 ditambah dengan 0,395 lalu dikali dengan minus 5 sama dengan yaitu 3,405. Untuk mencari tahun 2018 yaitu sama dengan 5,38 ditambah dengan 0,395 dikali dengan minus 4 sama dengan 3,8. Lalu untuk mencari pada tahun 2019 yaitu sama dengan 5,38 ditambah dengan 0,395 dikali dengan minus 3. Begitupun untuk selanjutnya. Baiklah, dan ini hasil akhirnya. Untuk menentukan total produksi data 2 tahun dimulai dari menjumlahkan data produksi tahun sebelumnya dengan tahun produksi setelahnya. Tahun 2018 6 ditambah 1,2 maka hasilnya 7,2. Tahun 2019 4,2 ditambah 6 maka hasilnya 10,2. Tahun 2020 2,3 ditambah 4,2 maka hasilnya 6,5. Tahun 2021 4,95 ditambah 2,3 maka hasilnya 7,25. Tahun 2022 4,65 ditambah 4,95 maka hasilnya 9,6. Tahun 2023
6,55 ditambah 4,65, maka hasilnya 11,2. Coba dulu. Dan menentukan nilai tren dasar 2 tahun cara dengan membagi 2 total produksi dasar 2 tahun. 7,2 dibagi 2, maka hasilnya 3,6. Tahun 2019 10,2 dibagi 2, maka hasilnya 5,1. Tahun 2020 6,5 dibagi 2, maka hasilnya 3,5. Tahun 2021 7,25 dibagi 2, maka hasilnya 3,625. Tahun 2022 9,6 dibagi 2, maka hasilnya 4,8. Tahun 2023 11,2 dibagi 2, maka hasilnya 5,6. Cek metode kuadrat kecil. Untuk metode kuadrat kecil, yang pertama dilakukan adalah mengisi tabel XI, yaitu dengan menentukan X0. X0 didapatkan dari menentukan data tengah. Karena data ada 7, maka pada tahun 2020 adalah data tengahnya. Maka X0-nya berada pada tahun 2020. Jika sebelum data tengah, yaitu maka nilainya negatif. Setelah data tengah, maka nilainya positif, bertambah 1 setiap tahunnya. Yang kedua adalah mengisi tabel XI kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan XI. Maka untuk tahun 2017, XI-nya adalah 3, dikuadratkan menjadi 9. Untuk tahun 2018, XI-nya adalah 2, maka XI kuadratnya adalah 4. Begitu sampai tahun 2023. Maka total seluruh XI kuadrat adalah 28. Sekarang mengisi tabel XI YI, yaitu dengan mengkalikan XI dengan YI. Pada tahun 2017, XI-nya adalah 3, YI-nya 1,2, yang hasilnya adalah negatif 3,6. Untuk tahun 2018, XI-nya adalah negatif 2, YI-nya adalah 6, maka hasilnya adalah negatif 12. Begitu sampai pada tahun 2023. Maka total dari XI YI adalah 14,1. Sekarang mencari nilai A dan B. A sama dengan Y bar sama dengan sigma YI bagi N. Yaitu nilai YI dibagi dengan banyaknya data. Karena datanya ada 7, maka 7. Hasilnya adalah 4,26. Sekarang mencari nilai B. Nilai XI YI dibagi dengan nilai XI kuadrat. Hasilnya adalah 0,50. Selanjutnya adalah menentukan nilai tren setiap tahunnya berdasarkan persamaan garis yang telah ditulis ini. Pada tahun 2017, nilai A hasilnya adalah 2,75. Pada tahun 2018, hasilnya adalah 3,25. Begitu sampai pada tahun 2023. Ini adalah keseluruhan jumlah data tren, nilai tren setiap tahunnya. Pada tahun 2019 ada 3,76, 2020 ada 4,26, 2021 4,76, 2022 5,27, dan pada 2023 5,77. Nah, selanjutnya adalah menganalisis regresi linear dan korelasi sederhana. Dalam analisis statistik, kita sering ingin mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan. Tidak hanya itu, kita juga ingin mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut dan apakah hubungan itu bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Untuk tujuan tersebut, digunakan dua metode penting, yaitu korelasi sederhana dan regresi linear sederhana. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Berbeda dengan korelasi, regresi digunakan untuk membentuk persamaan matematika
yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Nah, agar kita bisa lebih memahaminya dengan cepat, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Berikut contoh soalnya. Sebuah agen wisata menilai beberapa hotel untuk mengetahui hubungan antara harga kamar dan tingkat kepuasan pelanggan. Di sini ada harga dan kepuasan, di mana harga 90 tingkat kepuasannya 68, dengan harga 110 tingkat kepuasannya 74, dengan harga 130 tingkat kepuasannya 80, dengan harga 140 tingkat kepuasannya 86, dengan harga 160 tingkat kepuasannya 92. Tentukanlah variabel independen dan dependen, buat persamaan regresi, hitung koefisien korelasi, hitung kesalahan standar ramalan. Jika kepuasan pelanggan diperkirakan 88, berapa harga kamarnya? Hitung koefisien determinasinya. Pertama-tama, kita akan menentukan terlebih dahulu variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen adalah variabel bebas. Disebut juga variabel yang mempengaruhi. Hingga harga merupakan variabel independen. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, sehingga kepuasan merupakan variabel dependen. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam menghitung perhitungan menggunakan rumus-rumus nantinya, kita harus mengisi terlebih dahulu tabel-tabel yang telah tersedia berikut ini. Yang pertama yaitu XI-YI. Untuk mengisi kolom XI-YI ini adalah dengan cara mengalihkan harga dengan kepuasan. Sehingga harga dikali kepuasan sama dengan 6.120. Begitu juga dengan kolom kedua, harga dikali kepuasan. Begitu juga seterusnya. Sehingga total keseluruhan dari XI dikali YI adalah 51.420. Selanjutnya kita mengisi XI kuadrat. Adalah dengan cara mengalihkan bilangan yang sama, yaitu harga dikali harga. Sehingga 90 dikali 90 sama dengan 8.100. Begitu juga dengan yang 110, yaitu 110 dikali 110, sehingga hasilnya 12.100. Begitu juga untuk harga-harga setelahnya, sehingga total keseluruhan XI kuadrat sama dengan 82.300. Selanjutnya kita menghitung YI kuadrat, yaitu dengan cara mengalihkan harga kepuasan dengan harga kepuasan itu sendiri, yaitu 68 dikali 68, sehingga hasilnya adalah 4.624 untuk harga 90. Selanjutnya kita mengalihkan 74 dikali 74, sehingga hasilnya adalah 5.476. Begitu juga untuk kepuasan-kepuasan setelahnya, sehingga hasil keseluruhan dari YI kuadrat adalah 32.360. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata tiap-tiap variabel untuk memudahkan kita dalam menghitung perhitungan selanjutnya. Untuk menghitung nilai rata-rata variabel X, yaitu dengan cara membagikan hasil dari jumlah keseluruhan variabel X dibagi total data variabel X, yaitu 5. Sehingga nilai rata-rata variabel X sama dengan 126. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata variabel Y, yaitu dengan cara membagikan jumlah keseluruhan variabel Y dibagi total data yang ada di variabel Y, yaitu sehingga nilai kepuasan sama dengan 8. Setelah menentukan itu semua, selanjutnya kita itu sudah bisa memulai untuk mencari persamaan regresinya. Rumus persamaan regresi adalah Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk itu, kita terlebih dahulu mencari nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk mencari nilai B dengan rumus seperti berikut. N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI pangkat 2. Sehingga B sama dengan N sama dengan 5. Sigma XI adalah ini, 51.420. Lalu dikurang sigma XI sama dengan 630. Sigma YI sama dengan 400 per N sama dengan 5. Sigma XI kuadrat sama dengan 82.300 dikurang sigma XI sama dengan 630 pangkat 2. Sehingga B sama dengan 5.100 dibagi 14.600, sehingga nilai B sama dengan 0,34 atau 0,35. Selanjutnya kita mencari nilai A. Rumusnya adalah A sama dengan Y bar dikurang B kali X. Y bar yaitu 80 dikurang B yaitu 0,35 dikali X. X sama dengan 126. Sehingga A sama dengan 35,98630137 atau 35,99. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana A sama dengan 35,99 ditambah B sama dengan 0,35 dikali X. Nah teman-teman, setelah membuat persamaan regresi, selanjutnya kita menghitung koefisien korelasinya. Untuk menghitung koefisien korelasi, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, sehingga setelah disubstitusikan dengan data-data yang telah kita temukan tadi di atas, beginilah hasilnya, sehingga hasil akhirnya adalah 5.100 per 5.126,4. Sehingga koefisien korelasinya adalah 0,99484971, atau bisa kita genapkan menjadi 0,995. Kita lanjut ke soal yang D, yaitu hitung kesalahan standar peramalan. Di sini untuk menentukan kesalahan standar peramalan kita memakai rumus yang ini, langsung kita substitusi ke rumus-rumusnya,
sigma YI kuadrat yaitu 32.360 dikurang A 35,99 dikali sigma YI yaitu 400 dikurang B 0,35 dikali sigma X YI yaitu 51.420 per N-nya itu 5 dan kurang 2. Terus ini sini hasil penjumlahannya 32.360 dikurang 35,99 dikali 400 yaitu 14394,52 kurang 0,35 dikali 51.420 yaitu hasilnya 1791,78 per 5 kurang 2 yaitu 3. Lalu kita dapat hasilnya 3,7 per 3 yaitu 1,23. Kita lanjut ke soal yang E. Jika kepuasan pelanggan diperkirakan 88, berapa harga kamarnya? Di situ kita tahu jika kepuasan pelanggan 88, berapa harga kamarnya? Di sini Y barnya 88, lalu A-nya 35,99 ditambah B-nya 0,35 X. Ini hasil dari 88 dikurang 35,99 hasilnya 52,013699. Lalu dibagi X-nya dipindahkan ke kiri, lalu 52,013699 dipindahkan ke kanan, lalu dibagi 0,35 dapat X-nya yaitu 148,901908. Kita lanjut lagi ke soal yang F. Hitung koefisien determinasi. Untuk menghitung koefisien determinasi memakai rumus ini yang di atas ini, lalu kita substitusi ke rumus-rumusnya. A-nya 35,99 dikali sigma YI yaitu 400 tambah B-nya 0,35 dikali sigma XI YI yaitu 51.420 dikurang N-nya 5 lalu dikali Y bar 80 dikuadratkan. Lalu per sigma YI kuadrat yaitu 32.360 dikurang N-nya 5 lalu Y barnya 80 lalu dikuadratkan. Kita dapat hasilnya 35,99 dikali 400 yaitu hasilnya 14.396 ditambah 0,35 dikali 51.420 hasilnya 17.997 dikurang 5 dikali 80 kuadrat hasilnya 32.000 per 32.360 dikurang 5 kali 80 kuadrat hasilnya 32.000. Maka dapat hasilnya di sini hasilnya di sini 356,3 per 360 hasilnya dapat 0,98972.